Rachel and Moore. Film kali ini berfokus pada seorang pria bernama Chris Lemons, seorang penyelam profesional sekaligus teknisi bawah laut. Suatu pagi ia berpamitan pada tunangannya Morgan, menyampaikan bahwa ia harus kembali bertugas di laut. 1 bulan ke depan, Chris akan berada di lepas pantai, jauh di kedalaman laut, menjalani pekerjaan yang beresiko, namun telah menjadi bagian dari hidupnya. Yeah, cute. You're cute. Cool diver boyfriend. Hari keberangkatan pun tiba. Chris melangkah menuju pelabuhan, tempat rekan-rekannya sibuk menyiapkan berbagai perlengkapan penyelaman. Wajah-wajah mereka mencerminkan semangat dan keseriusan, karena apa yang akan mereka hadapi bukanlah pekerjaan biasa. Mereka dipimpin oleh Craig, pengawas penyelam berpengalaman yang akan mengatur semua aktivitas selama misi berlangsung. Misi mereka adalah mengganti pipa tua di ladang minyak Huntington Laut Utara. Lokasinya berada 300 kaki di bawah permukaan laut. Sebelum terjun, mereka harus tinggal terlebih dahulu di ruang kompresi bertekanan tinggi untuk menyesuaikan tubuh dengan tekanan ekstrim laut dalam. Chris termasuk dalam tim A bersama Duncan dan Dave. Nah, Dave ini dikenal pendiam dan cenderung menjaga jarak, sedangkan Duncan lebih ramah dan hangat. Kombinasi yang kontras ini akan mewarnai dinamika tim mereka. Setelah semua peralatan siap, kapal membawa mereka menuju titik penyelaman. Namun saat mencapai lokasi di atas ladang minyak, ternyata sedang ada badai besar. Meski begitu, rencana penyelaman harus tetap berjalan. Position next to bin manifold. Computers have it from here. Rise and shine, boys. This is your 1 hour's notice. Tanpa menunggu lebih lama, tim A yang beranggotakan Chris, Duncan, dan Dave menjadi yang pertama turun. Mereka memasuki bel penyelaman, sebuah kapsul logam yang akan menurunkan mereka ke kedalaman laut. Perlahan, bagian bawah kapal terbuka, dan bel itu menyentuh air, mulai menuruni dunia yang gelap dan sunyi. Bagi Chris, ini adalah momen yang menegangkan. Pengalaman penyelaman dalam memang bukan hal baru baginya, tapi kali ini berbeda. Karena lebih dalam, lebih beresiko, dan lebih menantang. Setibanya di kedalaman sekitar 300 kaki, mereka menjalani prosedur penting, membasahi tangan dengan air hangat untuk menyesuaikan suhu tubuh, memeriksa distribusi gas, alat komunikasi, dan memastikan pakaian menyelam serta helm terpasang dengan sempurna. Diver good? Good. Dave menjadi penyelam pertama yang turun, kemudian diikuti oleh Chris. Okay, stay safe, brother. Dunia bawah laut menyambut mereka dengan kegelapan pekat dan kesunyian. Kompas tidak berfungsi, membuat Chris sempat kehilangan arah. Untungnya Dave mengarahkan dengan tenang, dan mereka mulai melangkah di atas dasar laut berlumpur menuju stasiun terminal pipa gas. Untuk menerangi stasiun bawah laut itu, kabel listrik diturunkan dari kapal guna menghidupkan lampu dan peralatan. Saat lampu menyala, tampaklah struktur raksasa di dasar laut yang menjadi lokasi kerja mereka. Chris mulai masuk ke dalam terminal dan memulai pekerjaannya. Namun, di atas permukaan, situasi memburuk. Sistem hidroakustik kapal mengalami gangguan. Baling-baling mendadak berhenti, dan kapal kehilangan kestabilannya. Dave yang merasa ada yang tidak beres, segera menyuruh Chris keluar dari terminal. Jika kapal bergerak sedikit saja, mereka bisa terlempar dan kehilangan akses ke suplai oksigen. The ship is moving. Get out of the manifold right now. Chris dan Dave berusaha kembali ke atas manifold dengan memanjat tali pusar atau lifeline mereka yang merupakan saluran gas oksigen, listrik, dan komunikasi agar tetap terhubung. Dalam perjalanan, tali pusar Chris tersangkut pada struktur besi. Ketika kapal bergeser karena terdorong badai, tali pusar itu tertarik hingga akhirnya putus. I can't get to you.
Dalam sekejap, Chris kehilangan suplai oksigen. Ia berusaha bertahan dengan menyalakan tabung oksigen cadangan. Dave yang mengetahui kemungkinan memberi instruksi terakhir kepada Chris agar kembali ke atas manifold ketika tubuhnya terlempar nanti, agar mudah ditemukan. Di atas, kepala penyelaman, Craig bersitegang dengan kapten. Ia memprotes kenapa jangkar tidak dijatuhkan sejak awal. Namun kapten menjelaskan bahwa dengan sistem navigasi yang mati, menjatuhkan jangkar bisa berbahaya dan merusak jaringan pipa bawah laut. Sementara itu, Chris hanya memiliki 8 menit oksigen. Dengan satu-satunya penerangan dari flare, ia berusaha mencari manifold sesuai arahan Dave. Gelapnya laut membuat segalanya terlihat samar, padahal manifold sudah sangat dekat. Di atas kapal, suasana semakin menegang. Kapten memerintahkan agar kapal dikendalikan secara manual karena kapal telah hanyut sejauh 630 kaki dari lokasi penyelaman. Dengan susah payah, mereka berusaha kembali ke titik semula. Oksigen Chris kini tersisa hanya 4 menit. Dalam kondisi lemah itu, ia akhirnya menemukan manifold dan mulai memanjat. Di saat bersamaan, Morgan, tunangannya, merekam pesan video penuh harapan, memohon agar Chris kembali hidup-hidup. Once you step outside. Chris, setelah sampai di atas manifold, Chris mulai kehilangan kesadarannya. Tubuhnya melemah, dan akhirnya ia hilang kesadaran. Dan akhirnya kapal berhasil mendekati lokasi awal penyelaman. Kendaraan bawah laut atau ROV dikerahkan untuk menelusuri manifold dan mencari keberadaan Chris. Dan ternyata saat mencapai manifold, ROV menemukan tubuh Chris tergolek lemah, bergerak kejang akibat kekurangan oksigen. Hampir 7 menit, Chris berada tanpa suplai oksigen, membuat otaknya mengalami hipoksia. Seorang teknisi mencoba mengatur ulang sistem agar kapal dapat kembali stabil. Craig akhirnya memutuskan untuk mengambil alih kendali ROV. Dengan penuh harap, ia mengerahkan penjepit ROV ke cincin D di tubuh Chris. Beberapa kali usaha itu sempat gagal, hingga akhirnya dengan kekuatan penuh, penjepit berhasil mengaitkan cincin itu. Namun tubuh Chris tersangkut pada struktur besi. Ternyata ini disengaja oleh Chris untuk mengunci tubuhnya agar tidak terbawa arus dan bisa tetap berada di titik pencarian. Kini, Chris telah bertahan selama 16 menit tanpa oksigen. Di dalam Bell, Duncan berbagi kisah lamanya kepada Dave tentang kegagalannya menyelamatkan seseorang dulu saat kapal tenggelam. Ia takut kali ini harus kembali gagal menyelamatkan nyawa seorang teman. Setelah sistem navigasi dinamis kembali aktif, kapal perlahan kembali ke posisi semula. Dave bersiap turun menjemput Chris. Dan ketika menemukan Chris, wajah Chris nyaris membiru. Dengan cepat, ia mengikat tubuh Chris ke dirinya dan mulai memanjat tali pusar. Arus yang kuat dan pergerakan kapal yang tak stabil membuat pendakian itu nyaris mustahil. Tapi Dave terus berjuang, mengerahkan seluruh tenaganya untuk membawa Chris kembali. Ketegangan menyelimuti kapal. Semua kru menyaksikan dari monitor, berharap akan keajaiban. Saat Dave berhasil menyentuh Bell dan membawa Chris masuk ke ruang oksigen, suasana menjadi lebih emosional. Wajah Chris pucat dan hampir membiru, tapi Duncan tak menyerah. Kedua mata Chris memang terbuka, tapi tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Saat harapan mulai sirna, tiba-tiba Dave, you okay? ya, Chris menarik napas pertamanya dan ia ternyata masih hidup. Teriakan bahagia pun pecah. Tangis haru menyelimuti semua orang. Setelah hampir setengah jam tanpa oksigen di tekanan laut dalam, Chris kembali dari kematian.
Mereka pun kembali ke pelabuhan. Dave yang sebelumnya terlihat angkuh ternyata justru ialah yang menjadi penyelamat sejati. Setelah menjalani proses dekompresi, semua kru akhirnya kembali. Chris bertemu Morgan dan menceritakan pengalamannya yang nyaris membuatnya mati. Bahkan dokter pun tak mampu menjelaskan bagaimana ia bisa tetap hidup. Dan di akhir film ditampilkan momen bahagia Chris yang asli saat menikah, dan ia berterima kasih kepada Duncan dan Dave yang hadir saat itu. Lalu diperlihatkan juga rekaman asli saat mereka bertiga kembali ke laut melanjutkan misi 3 minggu setelah tragedi itu. Film ini pun berakhir meninggalkan pesan bahwa keajaiban memang bisa terjadi ketika keberanian, harapan, dan kebersamaan bersatu dalam situasi paling mustahil. Terima kasih sudah menonton.